Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Haris Munandar. Saya akan menceritakan cerita hidup yang berjudul Terpaksa Menikah dengan Majikanku episode 2. Buat kalian yang mau menonton video ini, sebaiknya kalian menontonnya dari episode sebelumnya, yaitu episode 1, agar ceritanya nyambung. Diceritakan sebelumnya bahwa di episode 1 pembantunya itu yang bernama Winda itu diajak makan bersama dengan majikannya, dan disitu pun ditanyakan oleh Nyonya Ibu Sonya bahwa beliau ingin melamar si Winda ini untuk anaknya, yaitu Andi Wibowo. Mau tahu diterima atau tidak? Mari simak episode 2. Winda, kamu mau kan menikah dengan anak saya, Andi Wibowo? Si Winda pun diam saja karena dia kaget sekaget-kagetnya. Dan si Winda pun jawab, "Kenapa harus aku, Nyonya?" Nyonya pun jawab, "Karena kamu itu lebih dekat dengan Kayla, cucu saya, dan sepertinya Kayla akan sangat nyaman jika kamu nantinya jadi ibunya." Aku pun terdiam karena benar-benar kaget. Si Winda pun terdiam sejenak mengingat kebaikan Ibu Sonya, banyak kebaikan Ibu Sonya yang sudah diberikan kepada keluarga Winda, yaitu keluarga Winda ini kedua orang tuanya sudah pergi diumrohkan oleh Ibu Sonya, saking baiknya. Dan banyak lagi hal-hal yang kebaikan yang diberikan oleh Ibu Sonya kepada keluarga Winda. Si Winda pun dengan baca bismillah dalam hati, dia pun memantapkan diri dan menjawab pertanyaan Ibu Sonya agar mau menikah dengan Andi Wibowo. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Sonya, saya mau menikah dengan Andi Wibowo. Saat saya menjawab dan mengiyakan permintaan Ibu Sonya, dan akhirnya Ibu Sonya pun mengucapkan Alhamdulillah. Tetapi berbeda dengan Pak Andi Wibowo, dia diam saja. Saya di sini pun jadi bingung antara bahagia, sedih, atau entah gimana. Pokoknya hari ini terasa aneh saja. Tidak lama setelah itu, Kayla, anaknya Pak Andi, atau yang sebentar lagi akan menjadi anak aku juga, menghampiri neneknya, Ibu Sonya. Nyonya Mega pun tersenyum melihat kedatangan cucunya, Kayla. Dan Ibu Sonya pun bertanya kepada saya, "Kamu mau kan Winda menjadi ibu sambung Kayla atau menantu saya?" Aku pun terdiam, bingung harus jawab apa. Karena aku takut dicap pelakor. Karena sebenarnya Pak Andi Wibowo ini masih mempunyai istri sah yang belum diceraikan. Aku siap menjadi ibu sambung Kayla, Bu. Dan Ibu Sonya pun tersenyum lebar. Setelah semuanya selesai makan, saya pun Winda berdiri dan bergegas pergi ke dapur. Dan di dapur ternyata ada Mbok Darmi dan Mbok Yuni sedang menguping pembicaraan kami tadi di ruang makan. Oh iya, saya belum cerita.
bahwa di sini saya bertiga bekerja di rumah ini, yaitu saya sebagai saya Winda dan Mbok Darmi dan Mbok Yuni. Satu profesi di rumah ini, yaitu pembantu rumah tangga. Dan Mbok Darmi pun bertanya kepada saya, "Kamu serius, Winda, mau menikah dengan Bapak Andi Wibowo, yang statusnya dia adalah majikan kamu, dan kamu adalah pembantunya?" Aku pun mengangguk menjawab pertanyaan Mbok Darmi, karena sebenarnya aku juga ingin segera menikah, karena setiap kali aku pulang kampung selalu pertanyaan pernikahan itu selalu mengiang-ngiang di kepalaku. Karena belum dapat jodoh saja saya belum menikah. Dan akhirnya Mbok Darmi dan Mbok Yuni memeluk saya erat dan mengucapkan selamat. Selanjutnya Mbok Darmi pun menyarankan aku untuk segera menghubungi orang tua aku di kampung halaman, bahwa saya akan segera dilamar oleh anak majikanku yang seorang pemimpin perusahaan yang bernama PT Adimana Group. Saat di malam hari, saya pun menelpon kedua orang tua saya di kampung halaman, dan saya pun menjelaskan kronologinya hingga akhirnya saya dilamar oleh anak majikanku. Dan jawaban bapak saya di kampung bilang, "Kamu mimpi apa semalam, Duk? Kamu mau diperistri oleh anak orang kaya dan pemilik perusahaan juga." Bapak sangat senang mendengarnya. Semoga dia jodoh kamu selamanya. Saya pun terharu mendengarnya. Setelah saya menelpon bapak saya di kampung, saya pun bergegas tidur karena waktu sudah malam, menunjukkan pukul 11 malam. Saat saya mau tertidur, saya pun berpikir sejenak bahwa saya juga sebenarnya sayang sekali dengan Kayla. Sangat dekat, karena dari kecil Kayla sudah saya asuh dari umur 3 bulan, dan saya sudah anggap dia anak saya. Di sisi lain, saya juga tidak enak hati, takut dicap pelakor oleh orang lain, karena sebenarnya Pak Andi ini statusnya masih beristri. Selanjutnya, keesokan harinya, Ibu Sonya tiba-tiba menghampiri saya waktu saya di dapur dan bilang, "Winda, hari ini kamu ikut saya, kamu tidak usah mengerjakan pekerjaan rumah." Dan aku pun bertanya, "Kita mau kemana, Bu?" "Gak usah tanya, ikut saja." Tanpa bertanya-tanya lagi, saya pun bergegas pergi ke kamar untuk ganti baju. Setelah saya turun dan ternyata di bawah, di depan sudah ada Bapak Andi dan Ibu Sonya yang sudah menunggu saya di depan mobil. Saya pun disuruh masuk ke dalam mobil. Di saat saya duduk di samping Pak Andi, rasanya canggung sekali. Dan Pak Andi pun diam saja, hanya memandang ponselnya. Dalam hati padahal deg-degan, karena sebentar lagi dia akan menjadi suami saya. Akhirnya, dan mobil pun mulai berjalan. Setelah melewati perkotaan Surabaya, akhirnya ternyata Ibu Sonya mengajak saya untuk pergi ke sebuah butik mencari gaun untuk pernikahan saya dan Pak Andi. Setelah saya turun dan Ibu Sonya turun juga, akhirnya di butik itu disambut oleh Bapak Andre yang sudah menjadi langganannya Ibu Sonya. Dan Ibu Sonya pun bertanya kepada Andre, "Gaun yang sudah saya pesan apakah sudah jadi?" Pegawai yang bernama Pak Andre ini pun menjawab pertanyaan Ibu Sonya bahwa gaunnya sudah jadi, dan
pegawainya pun bertanya kepada Ibu Sonia bahwa calon pengantinnya kenapa tidak ikut ke sini. Dia belum tahu bahwa sebenarnya calon mantunya atau suaminya Pak Andi ini adalah saya sendiri, yang sebenarnya adalah saya pembantu rumahnya Ibu Sonia. Dan Ibu Sonia pun menjawab pertanyaan karyawan itu bahwa sayalah Mbak Winda yang akan menjadi mantunya Ibu Sonia atau istrinya Pak Andi. Dan karyawan itu pun kaget sekaget-kagetnya, tidak percaya bahwa sayalah yang akan menjadi menantunya. Saya pun tersipu malu saat nyonya Ibu Sonia ini menjawab lantang bahwa sayalah yang akan menjadi menantunya. Saya pun tersipu malu. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan episode 3-nya. Jika kalian suka ceritanya dan tulis di kolom komentar lanjut, nanti saya akan segera ceritakan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.